Selamat pagi bagi kita semua, salam sehat. Ya, halo, selamat pagi Dokter Saulina. Selamat pagi, Bu Ya, Esther. pagi ini kita mau berbincang-bincang nih, ya. Judulnya tumor susunan saraf pusat, ya. Kita kenalan dulu nih sama dokter cantik satu ini ya. Beliau bertugas di Rumah Sakit Pringadi di bagian SMF Neurologi. Berketepatan dokter ini dikasih amanah untuk menjadi KSM. Yang memimpin ada 8 neurologi kita. Beliau alumni FK USU di 2001 dan neurologi juga dari USU di 2015. Nah, punya istimewa nih. Dokter kita ini sudah fellow neurologi onkologi. Oh ya, nama lengkapnya belum ya? Nama lengkapnya Dr. Saulina Sembiring, MCAT, New, SPN, Fellow Neurologi. Oh, keren. Ya dokter, gimana nih ceritanya tentang susunan saraf pusat? Pengen tahu nih. Silakan dokter cantik. Makasih Bu Esther, perkenalannya luar biasa ya. Hari ini saya akan memaparkan tentang tumor susunan saraf pusat. Ya, tumor susunan saraf pusat itu ada letaknya di daerah selaput otak atau meningen, atau di jaringan otak, atau juga di SSP yang lain seperti limfoma CNS primer atau metastase dari sel kanker sistemik lainnya. Jadi tumor susunan saraf pusat ini ada yang tumor di dalam intrakranial dan ada yang di intraspinal. Ada yang sifatnya ganas dan ada yang sifatnya jinak. Walaupun dibilang susunan saraf primer ini bersifat ganas hanya 2%, tapi menyebabkan kematian paling besar. Ya, terutama untuk laki-laki adalah kematian yang kedua dan untuk perempuan kematian yang kelima dari semua penyakit kanker yang terjadi. Dan juga untuk tumor intraspinal biasanya menyebabkan tingkat morbiditas yang tinggi atau tingkat kecacatan yang tinggi. Adapun gambaran klinisnya berupa nyeri kepala, yang ini untuk intrakranial ya, jaringan motorik, sensorik, gangguan motorik, gangguan sensori, ada kejang, ada penurunan kesadaran, ada defisit kognitif atau gangguan daya ingat. Yang biasanya muncul awalnya itu perlahan-lahan dan berkembang ya. Ketika sudah berkembang akan sulit, akan terjadi gejala klinis yang mendadak dan akan merupakan tindakan emergensi. Karena dia bersifat perlahan, jadi kadang sulit untuk dideteksi secara dini. Kalau pada tulang belakang atau medula spinalis biasanya sama gangguannya, ada gangguan motorik, ada sensorik, ada otonom, ada disfungsi seksual, ada gangguan berjalan yang akan menimbulkan kecacatan dan akan mengganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi manifestasi klinis tergantung dari lokasi daripada tumor dan volume dari tumornya. Menurut penelitian di MSKCC itu bahwa yang paling sering metastase ke otak itu adalah yang jenis melanoma atau kanker paru. Kanker paru itu 34%, kanker prostat 31%, payudara 30%, ya, terus saluran kemih 23%, limfoma Hodgkin 16%, kanker kolon, pankreas, genital perempuan itu sekitar 7% yang bisa menyebar ke otak. Dan yang paling penting pada pasien tumor susunan saraf pusat ini sering mengeluhkan nyeri atau kanker ini mengeluhkan nyeri yaitu sekitar 70-80%. Itu diakibatkan dari invasi tumor pada struktur sensitif nyeri. Dan juga paling sering dengan gangguan kognitif atau gangguan daya ingat ya. Jadi ketika menegakkan satu tumor otak harus yang pertama kita cek dulu fungsi kognitifnya bagaimana, baik atau tidak. Karena beberapa penata laksanaan misalnya dengan kemoterapi, radioterapi atau apa itu akan menimbulkan juga efek
berupa gangguan fungsi kognitif ya. Jadi tadi saya sudah sebut ya, ada yang jinak, ada yang ganas ya. Kalau yang jinak ganas ini diklasifikasikan berdasarkan grade daripada WHO. Kalau yang jinak atau benigna itu biasanya grade 1 atau 2. Kalau yang maligna itu bisa dari 2 sampai 4. Jadi ada 4 grade dalam WHO ya. Jadi kalau menegakkan diagnosanya ya berdasarkan pertama dari anamnese. Anamnese itu biasa tadi ada muncul gejala. Paling sering yang sering kita kurang waspada itu adalah nyeri kepala. Kan tadi dibilang pertumbuhannya lambat. Kalau kecil dia nyeri kepalanya nggak seberat. Jadi dianggap nyeri kepala biasa. Tapi semakin besar akan menimbulkan nyeri kepala yang luar biasa yang tidak akan berkurang dengan pemakaian obat-obat penghilang rasa sakit. Ya. Jadi cara memeriksanya dengan satu diambil cairan otaknya, ya, atau disebut dengan cairan cerebrospinal untuk menegakkan kira-kira tumor apa yang dihidap oleh pasien ini. Atau EEG, karena paling sering itu gejalanya kejang, ya, selain nyeri kepala tadi kejang. Jadi kita harus perlu EEG untuk melihat kira-kira lokasinya di mana tumor ini. Jadi ketika kita sebelum melakukan pemeriksaan lain seperti scanning atau MRI, kita kira-kira udah menebak, kira-kira tumornya letak di sini. Atau ada yang misalnya pasien datang dengan penurunan kesadaran ya, kita juga bisa di EEG untuk melihat epilepsi yang non konvulsif namanya. Jadi dia nggak kejang, tapi dia nggak sadar atau pingsan, sering-sering pingsan. Jadi kita bisa lihat juga dari situ ya untuk menegakkan satu tumor. Yang ketiga dengan laboratorium. Laboratorium ya pemeriksaan darah lengkap ya semua fungsi karena nanti pun penanda tumor ya elektrolit karena sering datang penuh kesadaran misalnya kan. Jadi kita harus periksa gula darahnya semua karena efek pun dari atau pemeriksaan hemostasis ya pemeriksaan darah itu karena nanti pemberian obat-obatan, kemoterapi atau apa itu juga mempengaruhi dari darah itu sendiri juga ya. Terus pemeriksaan radiologi seperti yang tadi ada scanning, ada MRI misalnya. Gold standarnya sebenarnya MRI dengan kontras. Tapi scanning itu diperlukan karena untuk melihat pertama kali itu ya gambaran klasifikasi itu lebih jelas di scanning daripada di MRI atau destruktif kerusakan tulang juga lebih sering bisa terlihat dengan CT scan daripada dengan MRI ya. Baru ada namanya pemeriksaan MRS. Nah, pemeriksaan MRS ini untuk menentukan apakah ini memang murni satu tumor di otak atau karena infeksi. Karena gambarannya juga biasanya lesinya banyak. Nah, jadi tumor otak pun bisa lesinya banyak, infeksi juga bisa banyak lesinya ya. Oke, terus ada namanya PET scan ya. PET scan itu untuk juga membedakan ini tumornya recurrent atau jaringan yang rusaknya di mana aja itu bisa dilihat dengan PET scan. Dan tata laksana yang kedua dengan pembedahan. Tadi sudah disebut ya salah satu untuk penelitian elektrokardia. Tapi yang paling penting pembedahan ini digunakan untuk menegakkan diagnosa yang tepat sehingga kita bisa biopsi sehingga jelas histopatologinya kira-kira tumor ini mengarah ke tumor jenis apa. Terus ada juga dan dianjurkan itu reseksi tumor ya. Reseksi tumor kalau bisa total semua. Tapi tidak semua bisa diambil secara keseluruhan. Mungkin karena letaknya yang agak dalam ya. Atau memang tidak memungkinkan untuk dioperasi. Misalnya keadaan pasiennya yang berat ya. Jadi nggak bisa dilakukan tindakan operasi. Terus ada yang namanya biopsi stereotaktik ya. Ini biasanya dilakukan pada tumor yang memang letaknya dalam dan atau pada basis kranioid yang sulit kita lakukan dengan pembedahan biasa. Terus yang ketiga dengan kemoterapi sistemik dan terapi target. Ya, ini dilakukan untuk menghambat pertumbuhan daripada tumor dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi ada juga namanya kemoterapi intratekal karena banyak kemoterapi sistemik itu tidak bisa menembus ke otak karena ada namanya lapisan sawar otak. Lapisan sawar otak ini paling sulit untuk ditembus obat-obatan. Jadi harus dengan dimasukkan melalui cairan otaknya. Itu ada namanya kemoterapi intratekal ya. Kemoterapi intratekal ini bisa melalui lumbal fungsi, bisa juga dari otak ya dengan omaya namanya. Terus radioterapi. Radioterapi itu seperti yang tadi, jika ada pasien yang tidak bisa dilakukan
operasi ya, karena tidak memungkinkan untuk dioperasi karena keadaan dari pasien, atau juga biasanya dipasangkan dengan pemberian kemoterapi sesudah operasi, kemoterapi dan radioterapi. Biasanya dia namanya pengobatan adjuvan ya. Terus atau untuk pasien yang recurrent, yang sudah pernah dioperasi muncul lagi tumor baru, jadi kita lakukan radioterapi. Nah, komplikasi dari tumor ini bisa lokal, bisa sistemik. Komplikasi lokal sistemik ini bisa akibat dari prosedur diagnostik. Jadi ketika kita melakukan LP, ada muncul bisa komplikasi. Ketika kita melakukan operasi, pembedahan, bisa juga muncul komplikasi akibat dari tindakan tersebut. Itulah yang bisa saya paparkan tumor saraf pusat. Saya kembalikan ke Ibu Esther. Terima kasih. Ya, makasih banyak nih dokter cantik kita nih ya. Tadi bincang-bincangnya tumor susunan saraf pusat. Dengarnya aja udah ngeri banget nih dokter. Tapi masih sedikit sekali ya informasi yang sampai ke kita. Pasti kita pengen tanya-tanya nih lebih luas, lebih jauh, dan biar lebih mengerti lagi. Ya, tapi tetap ya, kita tetap jaga kesehatan ya. Tapi kalau Anda mau informasi, silakan datang dan kunjungi Poli SMF Neurologi di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan yang buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kami tunggu kedatangan Anda. Oh iya, kalau yang mau tanya-tanya silakan like ataupun komen di sosial media Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan. Salam sehat.